Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yakni jelaskan peranan penting kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan yang dimaksud. Baiklah, di sini terdapat tiga jenis peranan kurikulum. Yang pertama itu ada peranan konservatif. Nah, peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang ada di masa lalu, yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Lalu yang kedua ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini memiliki maksud perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya yang senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang terakhir itu ada peranan aktif, yakni peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan atau gejolak, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa maupun murid perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama itu adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum berbasis kompetensi. Baiklah, KBK ini memiliki sejumlah kelebihan, antara lain yang pertama itu mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Misalnya seperti kita suruh mereka membahas materi bersama, mengerjakan ini bersama, seperti itu. Lalu KBK ini bersifat alamiah atau konstekstual karena berangkat atau berfokus pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Lalu kurikulum KBK ini boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta aspek-aspek kepribadian yang mungkin dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu, khususnya KBK ini. Lalu ada mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Ini mirip seperti kelebihan nomor 2 tadi. Lalu yang selanjutnya, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Lalu, kelebihan selanjutnya, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal, yaitu tidak ada yang tertinggal potensinya. Lalu yang terakhir, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Lalu kita akan membahas kelemahannya. Kelemahan dalam KBK ini antara lain dalam kurikulum dan hasil belajar indikator yang sudah disusun, padahal indikator sebaiknya kan disusun oleh guru, karena guru yang paling mengerti atau mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Maksudnya dalam kurikulum dan hasil belajar indikatornya itu sudah disusun duluan. Lalu konsep KBK ini sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan atau sistematis. Lalu paradigma guru dalam pembelajaran KBK ini masih seperti kurikulum yang sebelumnya yang lebih pada teacher oriented, lebih berfokus pada guru. Lalu KBK ini memandang kompetensi sebagai sebuah entisitas yang bersifat tunggal. Padahal kan kompetensi merupakan a complex combination of knowledge, attitudes, skills, and values displayed in the context of text performance. Maksudnya sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme ditenggarai tidak mampu mengukur sesuatu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran yang bermakna.
Lalu kita akan membahas kelebihan dari KTSP. Ini kurikulum yang sudah lewat. KTSP ini memiliki kelebihan antara lain mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Lalu yang selanjutnya mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan dan dapat tercapainya pendidikan karakter. Lalu KTSP ini sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Lalu KTSP ini juga ditujukan untuk mengantisipasi permasalahan pendidikan. Namun secara umum, KTSP biasa diandalkan menjadi patokan menghadapi tantangan masa depan dengan pembekalan keterampilan peserta didik. Lalu yang selanjutnya itu peserta didik juga diajak bicara, diskusi, wawancara, dan membahas masalah-masalah yang kontekstual yang dalam kenyataannya memang diperlukan oleh peserta didik ini di masa depan. Lalu peserta didik tidak hanya dituntun menghafal, namun yang lebih penting sudah adalah ajaran atau proses belajarnya itu yang lebih penting, sehingga mendorong peserta didik untuk meneliti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kan praktik lebih menjurus ke hal yang mampu ditekankan oleh siswa, mampu diaplikasikan oleh siswa di masa depan nanti. Lalu KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih dari 20%. Selanjutnya itu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus juga untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Guru sebagai pelajar, pembimbing, pelatih, dan pengembangan kurikulum juga. Lalu KTSP ini merupakan kurikulum yang sangat humanis. Maksudnya itu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolahnya. Lalu standar kompetensi yang memperhatikan kemampuan individu, baik kemampuan kecakapan belajar maupun konteks sosial budayanya itu ada di KTSP ini. Kelebihannya masih banyak lagi, seperti berbasis kompetensi sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadiannya. Lalu ada guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar peserta didik. Lalu mengembangkan ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual. Lalu ada juga pembelajaran yang dilakukan mendorong terjadinya kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan dunia kerja yang membentuk kompetensi peserta didik itu sendiri. Lalu kegiatan pembelajarannya itu lebih bervariasi, dinamis, dan menyenangkan. Selanjutnya itu ada yang KTSP ini juga menggunakan berbagai sumber belajar. Evaluasi berbasis belajar yang menekankan pada proses dan hasil belajar juga ada di KTSP ini. Guru yang sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar siswa juga ada di KTSP ini. Namun terlepas dari itu, masih ada kelemahan yang dimiliki oleh KTSP ini. Di antaranya kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Itu maksudnya minimnya kualitas guru dan sekolah. Lalu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Lalu masih banyak guru yang belum memahami KTSP ini secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Lalu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru, sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebenarnya sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Ini termasuk hal yang memberatkan sebenarnya. Pola kurikulum yang lama juga terlanjur mengekang kreativitas guru. Lalu kelemahan lainnya itu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif juga merupakan kendala yang banyak dijumpai di lapangan. Banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga,
laboratoriumnya itu serta fasilitas penunjang yang harusnya ada di laboratorium itu yang menjadi syarat utama malah tidak ada. Lalu selanjutnya, diperlukannya waktu yang cukup oleh pendidik dalam membina perkembangan peserta didiknya, terutama peserta didik yang berkemampuan di bawah rata-rata. Lalu kelemahan yang terakhir itu adalah kendala lain yang dialami guru, itu adalah ketidakpahaman mengenai apa dan bagaimana melakukan evaluasi dengan portofolio. Karena ketidakpahaman ini, mereka kembali kepada pola-pola asesmen yang lama dengan tes-tes dan ulangan-ulangan yang kognitif based semata. Jadi peserta didik juga akhirnya tidak mengerti hasil pembelajaran. Mereka tidak dapat menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari nomor 3, yakni jelaskan 5 komponen kurikulum. Yang pertama itu ada komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan menggambarkan sesuatu yang dicita-citakan masyarakat. Seperti halnya masyarakat Indonesia menganut ideologi Pancasila, maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum ini berhubungan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit. Misalnya, tujuan mata pelajaran. Lalu ada komponen isi atau materi. Komponen materi ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Lalu ada komponen metode atau strategi. Strategi merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi ini dimaksudkan merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Lalu ada komponen evaluasi. Komponen ini merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi ini merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran telah tercapai atau belum, atau untuk evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Misalnya itu kayak angket. Fungsi evaluasi ini ada dua. Yang pertama itu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Namun jika dilihat, evaluasi ini dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama itu ada tes. Tes ini adalah alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitifnya atau tingkat penguasaan materi pembelajarannya. Lalu ada yang non-tes, yaitu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jadi tidak melulu seperti ujian atau tertulis begitu. Lalu yang terakhir ada komponen organisasi. Komponen organisasi ini berkaitan dengan bagaimana materi disusun sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Bagaimana materi itu disusun? Maksudnya itu bagaimana materi itu diorganisasikan. Organisasi materi dan pengalaman belajar memiliki dua dimensi. Yang pertama itu horizontal. Horizontal ini menyangkut
ruang lingkup dan keterpaduan dari keseluruhan materi. Organisasi horizontal ini merupakan kaitan antara satu mata pelajaran dengan pelajaran lain pada kelas yang sama. Tapi organisasi vertikal yang mencakup urutan dan kesinambungan materi pelajaran berupa hubungan longitudinal atau pengalaman belajar peserta didiknya. Saya akan menjawab soal nomor 5. Yang pertama itu ada mata pelajaran terpisah atau isolated subject. Isolated subject ini sebenarnya mirip dengan subject center kurikulum, di mana pengorganisasian kurikulum ini terdiri dari berbagai mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Karena itu sering disebut isolated subject. Lalu yang kedua, mata pelajaran berkolerasi, correlated curriculum. Mengingat subjek center kurikulum ini banyak memiliki kelemahan, maka diadakanlah upaya-upaya untuk memperbaikinya, memodifikasi, dan menyempurnakannya. Antara lain adalah mengorealisasikan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Bentuk korelasi semacam ini disebut correlated curriculum. Lalu yang ketiga ada bidang studi, Broadfield. Broadfield curriculum ini ada juga korelasi antara beberapa mata pelajarannya yang lebih jauh sehingga tidak nampak lagi batas-batas mata pelajaran dalam satu rumpun. Korelasi semacam ini merupakan fusi atau gabungan antara beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Organisasi kurikulum ini disebut dengan bidang studi atau Broadfield. Lalu yang keempat ada program yang berpusat pada anak. Ini disebut child center curriculum. Kurikulum ini memang berpusat pada anak-anak. Berarti anak-anak mengambil alih pembelajaran mereka sendiri. Mereka memiliki hak untuk itu. Pada guru ada untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi pembelajaran anak-anak. Tetapi si anaklah yang menentukan arah pembelajaran mereka sendiri setelah keingintahuan yang mereka minati dapat terpenuhi. Maksudnya sesuai minat mereka. Lalu ada core curriculum atau inti masalah. Ini disebut juga core program. Organisasi kurikulum ini bertitik tolak dari mata pelajaran tertentu sebagai core atau inti. Core kurikulum ini merupakan bagian dari kurikulum secara keseluruhan dan termasuk kurikulum terpadu. Alasannya adalah kurikulum inti menggunakan bahan dari segala disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik, termasuk juga bahan dari lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada athletic program. Contoh, saya akan memberikan contoh saja. Contoh dari program athletic ini adalah ketika anak-anak menghabiskan sebagian dari setiap hari yang menerima terapi yang berbeda, seperti pengajaran terstruktur menggunakan metode analisis perilaku terapan. Lalu ada juga seperti integrasi sensorik dan stimulasi, prosedur musik dan permainan gratis. Ini lebih sedikit cenderung lebih bebas.